Selamat siang, perkenalkan nama saya Keila Sahamudi dari kelas 5 SD Negeri Sari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara singkat dengan Ibu sehubungan dengan provinsi Ibu sebagai guru kelas 3. Wawancara ini merupakan sebagai dari tugas yang saya laksanakan untuk memenuhi tantangan bulan April dalam program Leksam Bedas. Apakah Ibu bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaannya? Maka boleh. Terima kasih banyak Ibu. Mari kita mulai wawancaranya. Sejak kapan Ibu mulai mengajar menjadi guru? Dan sudah berapa lama menjadi wali kelas 3? Jika yang benar-benar mengajar sebagai guru, yaitu sudah masuk di SD Negeri Sari sendiri, yaitu terhitung dari mulai tahun 2023 sampai sekarang tahun 2025, berarti Ibu sudah mengajar selama kurang lebih 2 tahun. Apa saja tanggung jawab Ibu sebagai guru kelas 3 di sekolah ini? Tanggung jawab Ibu sebagai guru kelas 3, selain menanamkan atau memahamkan materi ajar, Ibu juga bertanggung jawab untuk mengajarkan adab yang baik, memberi contoh yang baik, menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak kelas 3. Kemudian selain itu, Ibu juga bertanggung jawab menjadi orang tua didik di sekolah yang tidak membedakan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Itu cukup berat sebenarnya, tapi harus tetap dilaksanakan. Menurut Ibu, apa perbedaan karakter siswa kelas 3 dibandingkan dengan kelas lain? Karakter kelas 3 dengan kelas yang lain. Karakter kelas 3 itu masih senang bermain. Belum sepenuhnya bisa serius dalam belajar. Masih senang bercanda, senang bercerita. Kemudian memiliki penasaran yang tinggi, jadi segala dipertanyakan, apapun itu. Di luar pembelajaran pun mereka akan terus bertanya, saking tingginya rasa penasaran. Apa tantangan yang sering Ibu hadapi dalam mengajar siswa kelas 3? Tantangan yang sering Ibu hadapi itu cukup banyak. Di antaranya memberikan pengertian kepada siswa kelas 3 khususnya tentang cara mengungkapkan emosinya sendiri yang sedang mereka hadapi, seperti rasa cemburu kepada teman, marah, sedih, untuk mengekspresikannya itu dengan cara yang baik itu seperti apa. Kemudian melatih kemampuan dasar membaca dan berhitung, serta kenakalan remaja yang sering kali muncul dan sudah masuk ke dalam dunia atau lingkungan sekolah dasar. Itu yang sering Ibu hadapi selama Ibu mengajar. Bagaimana cara Ibu menjaga semangat belajar siswa di kelas agar tetap aktif dan fokus? Ya, untuk menjaga fokus siswa, Ibu biasanya memberikan waktu luang kepada siswa untuk mengeluarkan energinya, untuk mengeluarkan emosinya melalui apa saja, bermain, bercerita, menggambar, sesuai dengan keinginannya masing-masing di dalam kelas. Kalau sudah selesai, Ibu memberi tanda untuk kembali lagi belajar agar mereka terjaga konsentrasinya dan fokus. Begitu. Metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan agar pembelajaran lebih menyenangkan? Metode yang sering kali Ibu gunakan di dalam kelas 3, melihat karakter siswanya yang masih senang bermain dan penasaran tentang ini itu, biasanya Ibu menggunakan metode tanya jawab untuk memancing rasa penasaran siswa. Itu sih biasanya metode belajar yang biasanya Ibu gunakan di kelas. Apa momen paling berkesan yang pernah Ibu alami bersama siswa kelas 3? Momen yang paling berkesan selama Ibu mengajar di kelas 3 selama 2 tahun ini, ketika melihat siswa kelas 3 yang awalnya itu senang bermain, bercanda, usil kepada teman sendiri, mereka akhirnya menjaga kekompakan, kemudian saling mengingatkan ketika temannya berbuat salah atau mengingatkan dalam hal kebaikan, tapi dengan cara yang baik, tidak dengan cara marah-marah, tidak dengan cara mencubit atau misalkan tiba-tiba memukul, mengingatkan dengan cara yang baik, menjaga kekompakan,
Itu adalah momen yang paling membuat bahagia karena biasanya di awal tahun anak-anak kelas 3 itu memunculkan karakter-karakter yang sangat menguras emosi guru. Itu momen yang paling mengesankan di kelas 3. Bagaimana cara ibu menghadapi siswa yang kurang disiplin dan sulit diatur? Untuk menghadapi siswa yang sulit diatur, peringatan yang paling cepatnya itu adalah tentu dengan memberikan hukuman, tapi bukan hukuman yang secara fisik ya, hukuman yang membelajarkan. Nah, untuk pendekatan selanjutnya, ibu biasanya membawa anak tersebut dalam suatu obrolan, jadi sering mengajak ngobrol anak tersebut yang bermasalah tersebut. Nah, untuk digali biar ibu tahu sebenarnya apa yang menjadi penyebab anak itu melakukan kesalahan tersebut, kurang disiplin gitu. Nah, kalau setelah itu ibu tahu, ibu mencarikan solusinya, diajak diskusi lagi anaknya, diajak kembali untuk dicoba lebih disiplin lagi belajarnya, sekolahnya. Itu caranya ibu biasanya. Apa harapan ibu terhadap siswa-siswa kelas 3 yang sedang ibu bimbing sekarang? Harapan ibu untuk kelas 3 sekarang lebih berkonsentrasi belajar di dalam kelas, tidak memikirkan gadgetnya di rumah, kemudian lebih menghargai teman, menjaga adab sopan santun kepada sesama, kepada anak-anak yang atau adik-adik kelasnya, serta ke guru dan orang tua siswa yang lebih tua dari anak-anak kelas 3 serta kakak kelasnya di sekolah. Itu sih pesan ibu untuk anak kelas 3. Apa pesan ibu untuk siswa-siswa agar semangat belajar dan tetap berprestasi? Pesan ibu untuk anak kelas 3, untuk seluruh siswa agar semangat belajar dan tetap berprestasi. Bermain game dalam gadget boleh, tapi batasi. Kemudian tetap baca ulang materi meskipun itu hanya 10 menit setiap hari. Itu pesan ibu, agar siswa-siswa tetap semangat belajar dan berprestasi. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak ibu atas waktu dan jawaban yang telah ibu berikan. Sama-sama. Wawancara ini sangat bermanfaat bagi saya untuk lebih memahami peran dan perjuangan seorang guru, khususnya kelas 3. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani tugas mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.